Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kami di sini dari kelompok 1 dengan materi indikator pemahaman konsep matematis. Baiklah, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini terdapat Alvina Damayanti, Muhammad Abdul Hanif, Arpegi Budi Ariski, dan Tiara Elva Onita. Baik, selanjutnya terdapat daftar isi, di mana daftar isi ini mencangkup isi dari pembahasan kita pada hari ini. Baik, yang pertama terdapat definisi pemahaman konsep matematis. Yang kedua, terdapat pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematis. Ketiga, yaitu cara mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang keempat, terdapat indikator pemahaman konsep matematis. Dan yang kelima, yaitu contoh soal pemahaman konsep matematis. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan dan simak baik-baik materi yang akan dibahas pada kelompok kami. Materi 1, definisi kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemampuan matematis yang harus dikuasai peserta didik salah satunya yaitu pemahaman konsep. Dalam proses pembelajaran, terdapat hal yang sangat penting yaitu pencapaian tujuan pembelajaran, agar peserta didik dapat memahami sesuatu berdasarkan proses pembelajaran. Memahami sesuatu dalam belajar adalah upaya dalam menghasilkan sebuah pemahaman bagi peserta didik. Berikut definisi pemahaman dan pemahaman konsep matematis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Febrianto tahun 2018, pemahaman merupakan kemampuan siswa untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat untuk kemudian mampu memberikan gambaran, contoh dan penjelasan yang lebih luas dan memadai atas apa yang telah diketahuinya, serta dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua, pemahaman menurut Susanto tahun 2013 menyimpulkan bahwa pemahaman dapat didefinisikan dari kata understanding yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan kembali suatu keadaan melalui kata-kata yang berbeda dan menghasilkan kesimpulan dari suatu data, grafik, tabel, dan sebagainya. Yang ketiga, pemahaman konsep matematis menurut Irawan dan Febrianti tahun 2019 adalah suatu kemampuan penguasaan materi untuk menuangkan ide yang dimiliki dalam bentuk abstrak ke hal yang konkret, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain dalam mempelajari matematika. Yang keempat, menurut Priyambodo tahun 2016, konsep dalam matematika merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar aturan-aturan, dan akhirnya untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, sedangkan menurut Novis Tasari tahun 2016, konsep dalam matematika merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengkelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika secara akurat, efisien, dan tepat pada proses pembelajaran matematika. Hingga peserta didik dapat memberikan pernyataan ulang mengenai suatu konsep, memberikan contoh dan bukan contoh terhadap suatu konsep, mengembangkan syarat yang diperlukan sehingga memenuhi syarat suatu konsep, mengklarifikasikan suatu objek tertentu menurut sifatnya, menyajikan suatu metode dalam berbagai bentuk representasi matematika, sehingga peserta didik mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan kaidahnya. Pemahaman konsep matematis peserta didik dapat dikelompokkan dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, kriteria pengelompokan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik berdasarkan nilai rata-rata sebagai berikut. Kriteria pengelompokan pemahaman konsep matematis siswa.
Kriteria yang pertama, tinggi, di mana X bar lebih dari 70%. Kriteria yang kedua, sedang, di mana X bar lebih dari 55% dan kurang dari 70%. Kriteria yang ketiga, rendah, di mana X bar kurang dari sama dengan 55%, dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata. Materi yang kedua, pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni dan Evan Syah tahun 2019, salah satu kemampuan yang penting pada pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep. Karena melalui pemahaman konsep, siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan pemahaman konsep matematika yang baik, siswa akan mudah mengingat, menggunakan, dan menyusun kembali suatu konsep yang telah dipelajari, serta dapat menyelesaikan variasi soal matematika yang sedang dipelajari, dikarenakan siswa sudah memahami konsep dari materi itu sendiri. An-Najmi tahun 2019 juga berpendapat bahwa pemahaman terhadap suatu konsep matematika sangat penting karena dengan pemahaman konsep yang baik, siswa mampu menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari, mampu membedakan contoh atau bukan contoh berdasarkan definisi yang telah diberikan, serta siswa akan mudah memahami materi selanjutnya dikarenakan konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Siswa belum bisa memahami suatu materi jika belum memahami materi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Linda Septiani dan Heni Pujiastuti tahun 2020 berpendapat bahwa secara umum memahami dalam matematika dan pembelajaran matematika yaitu dengan cara melibatkan tindakan-tindakan untuk mengetahui konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur atau langkah-langkah dan menciptakan serta menghasilkan hubungan yang bermakna antar konsep satu yang sudah tercipta dengan konsep lain yang baru diterima dan dipelajari. Hal tersebutlah yang diperlukan dalam mempelajari matematika, yaitu kemampuan memahami konsep-konsep dalam matematika. Dewi Purwanti, Dinda Pratiwi, dan Rinaldi tahun 2016. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika harus ditekankan ke arah pemahaman konsep. Yang ketiga, yaitu cara mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Menurut Alamsyah pada tahun 2017, pemahaman konsep adalah kecakapan peserta didik dengan pengetahuan beberapa materi pelajaran yang tidak hanya menghafal dan mengingat sejumlah konsep yang telah disampaikan, tetapi dapat menyampaikan kembali dalam representasi lain yang telah dimengerti, memberikan pendapat menurut pandangannya, dan mampu menerapkan konsep berdasarkan pengetahuan yang didapat. Secara umum, memahami dalam matematika dan pembelajaran matematika yaitu dengan cara melibatkan tindakan-tindakan untuk mengetahui konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur atau langkah-langkah, dan juga menciptakan serta menghasilkan hubungan yang bermakna antar konsep satu yang sudah tercipta dengan konsep lain yang baru diterima dan dipelajari. Siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda tergantung pada kecepatan belajar dan tingkat kinerja dalam belajar. Ada siswa yang langsung memahami konsep hanya dengan membaca buku saja, namun ada juga siswa yang harus mendengarkan penjelasan guru terlebih dahulu agar memahami konsep. Perbedaan cara dalam belajar inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah cara termudah dan lebih disukai bagi siswa untuk mendapatkan sumber belajar dalam proses pembelajaran berlangsung yang bisa kita sebut sebagai gaya belajar. Yang dikutip oleh Mulyati pada tahun 2015, Tan Dililing pada tahun 2017, dan Wulandari dan Muhandar pada tahun 2019. Menurut Mulyono dan Hafizah pada tahun 2018,
Hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam membantu siswa membangun pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika yaitu yang pertama, membuat siswa untuk menggunakan alat peraga untuk memodelkan konsep-konsep dan membantu siswa dalam memahami ide-ide abstrak. Yang kedua, membuat siswa untuk menunjukkan representasi-representasi berbeda dari suatu situasi matematika yang sama. Yang ketiga, membuat siswa untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk membangun pengetahuan baru dan untuk menggunakan pengetahuan barunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam situasi-situasi yang tidak dikenal. Dan yang keempat, membuat siswa untuk melihat hubungan-hubungan antara matematika yang mereka sedang pelajari dan apa yang mereka sedang telah pelajari. Selanjutnya, di sini akan dibahas tentang indikator pemahaman konsep matematis. Menurut Kiki pada tahun 2017, ciri dari siswa yang mempunyai kemampuan pemahaman konsep yang baik apabila siswa tersebut dapat menunjukkan indikator-indikator pemahaman konsep dalam tes. Indikator-indikator pemahaman konsep menurut Sumarmo pada tahun 2014 yaitu yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, yaitu memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang ketujuh, yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Sedangkan pada lampiran Permendikbud nomor 21 tahun 2016 disebutkan beberapa indikator pemahaman konsep matematis siswa, yaitu yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep. Yang keempat, menerapkan konsep secara logis. Yang kelima, memberikan contoh atau contoh kontra. Dan yang keenam, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis, yaitu misalkan tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya. Yang ketujuh, yaitu mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. Dan yang terakhir kedelapan, yaitu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Yang selanjutnya adalah contoh soal dari pemahaman konsep matematis. Contoh soal yang kami gunakan adalah materi transformasi geometri kelas 9 dengan kompetensi dasar 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual, dan 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Berikut ini ditampilkan tabel indikator pencapaian kompetensi dan indikator pemahaman konsep matematis serta nomor soal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemahaman konsep matematis merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, yaitu memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Lestari dan Suryana yang mengatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa
untuk memiliki kemampuan lainnya seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, dan kemampuan representasi matematis. Baiklah teman-teman semua, saya kira cukup pembahasan materi dari kelompok kami mengenai indikator pemahaman konsep matematis. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat memahami apa yang kita sudah jelaskan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata-kata yang kami sampaikan dalam menyampaikan materi tersebut. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.